warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Sehat kah? Nah, sebelum Bapak menerangkan tentang sistem pencernaan manusia, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Indrajaya. Bisa kalian panggil dengan Pak Fikri. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang video sistem pencernaan pada manusia. Nah, manusia membutuhkan sumber energi untuk beraktivitas, seperti contoh bermain, berolahraga, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Dari mana sumber energi tersebut kita peroleh? Nah, sumber energi tersebut kita peroleh dari nutrisi pada makanan dan zat-zat makanan yang kita makan sehari-hari. Baiklah adik-adik, mari kita bahas beberapa nutrisi makanan atau zat-zat makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah adik-adik, nutrisi makanan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang karbohidrat. Nah, apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah zat makanan utama bagi tubuh kita. Nah, karbohidrat terdapat dalam beras, jagung, gandum, kentang, ubi-ubian, dan buah-buahan. Perlu kalian tahu adik-adik, jika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah tubuh kita menjadi lemas, kurus. Nah, suhu tubuh di bawah normal, dehidrasi, mata cekung, semangat kerja, atau belajar menurun. Nah, jadi adik-adik, jangan sampai adik-adik lupa makan ya di setiap sarapan pagi. Nah, yang kedua yaitu tentang protein. Nah, protein juga sangat penting bagi tubuh kita. Nah, sumber protein yang kita ketahui yaitu ada 2. Yang pertama protein hewani dan yang kedua protein nabati. Nah, protein hewani berasal dari hewan, sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan. Protein hewani yaitu berupa daging, susu, ikan, dan telur. Sedangkan untuk protein nabati sendiri yaitu kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Nah, protein berfungsi sebagai komponen struktural. Nah, ketika proses pencernaan berlangsung, protein akan diubah menjadi lepton dengan bantuan enzim pepsin di dalam lambung. Nah, untuk yang ketiga yaitu lemak. Sama halnya dengan protein, lemak memiliki 2 macam, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Untuk lemak hewani terdiri dari lemak daging, mentega, susu, ikan, dan telur. Sedangkan untuk lemak nabati yaitu dari lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan avokat. Lemak juga memiliki fungsi yaitu pelarut vitamin. Nah, vitamin apa saja yang dilarutkan dalam lemak? Yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, untuk selanjutnya yaitu vitamin. Perlu diketahui, vitamin berfungsi sebagai pengatur berbagai nutrisi yang telah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh. Nah, adik-adik sudah tahu vitamin? Nah, baik. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Dari mana vitamin berasal? Dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Nah, selanjutnya yaitu mineral. Mungkin adik-adik sudah mendengar mineral? Ya, mineral biasa terdapat pada air kemasan, seperti air pada aqua. Mungkin air tersebut memiliki kandungan mineral. Nah, mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melewati babak geologis. Nah, mineral juga adalah komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Sumber mineral yang diperlukan tubuh, mungkin adik-adik sudah tahu. Nah, baik Bapak jelaskan untuk sumber mineral yang diperlukan tubuh. Nah, sumber mineral yang diperlukan tubuh yaitu yang pertama kalsium, yang kedua klorida, yang ketiga fosfor, magnesium, natrium, dan kalium. Baik adik-adik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsional pada sistem pencernaan manusia. Nah,
pada struktur dan fungsional bagaimanakah yang akan kita bahas? Jadi, kita akan membahas mengenai organ-organ pada tubuh kita. Organ pada sistem pencernaan yaitu ada organ utama dan organ tambahan. Pertama, kita akan membahas organ utama. Adik-adik tahu organ utama itu terdiri dari apa? Yaps, organ utama pada sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Jadi, mari kita bahas satu persatu tentang organ-organ tersebut dan juga kita akan membahas bagaimana kerja organ-organ tersebut. Nah, adik-adik, untuk pencernaan pertama dimulai dari mulut. Pasti adik-adik sudah tahu mulut itu apa. Yap, betul sekali. Mulut biasa kita gunakan sebagai mengunyah makanan. Dengan apa kita mengunyah makanan tersebut? Nah, kita mengunyah makanan menggunakan gigi. Apa saja sih macam-macam gigi itu? Mari kita bahas. Gigi kita mempunyai 3 macam. Apa saja? Yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi-gigi tersebutlah yang berperan penting pada sistem pencernaan, yaitu sebagai penghancur makanan agar mudah masuk ke dalam kerongkongan dengan perantara ludah. Untuk proses pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Adik-adik tahu di mana letak kerongkongan? Yap, kerongkongan terletak pada bagian leher. Nah, setelah makanan yang dikunyah tersebut hancur, kita namai saja yaitu dengan bolus. Jadi bolus yang sudah hancur tersebut akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, adik-adik, perlu diketahui bahwa di dalam kerongkongan mempunyai dinding di mana pada dinding tersebut terdapat otot, yaitu otot melingkar dan otot memanjang. Otot melingkar atau otot sirkular dan otot memanjang atau longitudinal. Nah, adik-adik, ketika bolus atau makanan tersebut melewati kerongkongan, maka otot melingkar akan relaksasi dan otot memanjang akan kontraksi. Gerakan tersebut akan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Jadi adik-adik, gerakan yang terjadi pada kerongkongan tersebut dinamakan dengan gerakan peristaltik. Ya. Nah, setelah bolus tadi dicerna pada kerongkongan, bolus tersebut akan masuk ke dalam lambung. Jadi kita akan membahas tentang lambung. Perlu diketahui adik-adik, setelah bolus atau makanan yang hancur tersebut sudah melewati kerongkongan, maka bolus tersebut akan masuk ke dalam lambung. Mari kita bahas pada video berikut ini. Nah, adik-adik, lambung adalah saluran pencernaan ketiga pada sistem pencernaan manusia yang berbentuk kantung. Lambung berfungsi sebagai tempat di mana makanan dicerna. Pada lambung terdiri dari kardiak atau pintu masuk dari kerongkongan. Nah, bagian selanjutnya yaitu fundus, yaitu berfungsi sebagai tempat penampung makanan sementara. Dan bagian berikutnya yaitu pilorus, atau bagian tempat keluarnya makanan ke duodenum atau usus halus. Nah, dan perlu diingat ya adik-adik, pada bagian lambung juga terdapat bagian dinding lambung yang dinamakan mukosa. Mukosa merupakan lapisan yang terdiri dari kelenjar lambung atau korpus yang mensekresikan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung asam lambung atau HCl, pepsin, musin, dan renin. Asam lambung berfungsi sebagai pembunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses keempat yaitu pada usus halus. Nah, adik-adik, perlu diketahui ya, setelah makanan diproses pada lambung, makanan tersebut akan menuju ke usus halus. Mari kita bahas mengenai usus halus ini ya adik-adik. Usus halus adalah saluran pencernaan yang berkelok-kelok. Usus halus memiliki panjang 6-8 meter dengan lebar 25 mm. Nah, adik-adik, usus halus juga mempunyai beberapa bagian. Apa sajakah itu?
Bagian pertama dinamakan usus 12 jari atau duodenum, dan yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus 12 jari terdapat getah empedu yang dihasilkan dari hati dan getah pankreas yang dihasilkan dari pankreas. Pada getah pankreas mengandung 3 enzim. Apa saja getah tersebut? Nah, getah yang pertama adalah enzim amilase, berfungsi sebagai mengubah zat tepung menjadi zat gula, dan yang kedua yaitu enzim tripsin, berfungsi sebagai mengubah protein menjadi asam amino, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu enzim lipase, berfungsi sebagai mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bagian usus kosong atau jejunum. Pada usus kosong terjadi proses pencernaan kimiawi. Pada dinding usus kosong memiliki kelenjar yang menghasilkan getah pencernaan. Nah, pada bagian terakhir yaitu pada usus penyerapan. Apa sih usus penyerapan tersebut? Nah, adik-adik, usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui mana? Yaps, melalui darah. Nah, adik-adik, setelah proses pencernaan pada usus halus, selanjutnya yaitu proses pencernaan pada usus besar. Adik-adik sudah tahu apa itu usus besar? Nah, mari kita bahas. Usus besar adalah saluran pencernaan kelima setelah usus halus. Usus besar mempunyai ukuran 1,5 meter, dan usus besar mempunyai fungsi yaitu mengontrol kadar air, sisa makanan, dan berfungsi dalam proses pembusukan makanan. Nah, adik-adik, perlu diingat ya, sisa makanan yang tidak dicerna pada usus halus kemudian diserap menuju usus besar. Proses yang terjadi pada usus ini terdapat 2 gerakan, yaitu mencampur dan mendorong sisa makanan, mulai dari usus buntu naik ke atas melalui kolon ascendens. Pada kolon ascendens ini akan terjadi proses penyerapan kembali air dan garam mineral, sedangkan bila kurang akan ditambah. Selanjutnya, proses pada bagian kolon mendatar atau transversun. Selanjutnya melewati kolon descendens, dan yang terakhir sisa makanan akan didorong sedikit demi sedikit melalui ke rektum dan keluar melalui anus. Perlu diingat lagi adik-adik, dalam usus besar terjadi pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri. Bakteri apa itu? Bakteri Escherichia coli. Bakteri ini berperan dalam membantu proses pembentukan kotoran dan membantu menghasilkan vitamin K dan B12. Nah, adik-adik, untuk materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang organ tambahan pada sistem pencernaan manusia. Ada berapa sih organ tambahan pada sistem pencernaan manusia tersebut? Baik, jadi organ tambahan pada sistem pencernaan manusia yaitu ada 3, yaitu yang pertama hati, yang kedua kantong empedu, dan yang ketiga pankreas. Pertama-tama kita akan membahas tentang hati. Mungkin adik-adik sudah tahu apa itu hati? Ya, hati adalah organ penting pada tubuh manusia. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi menghasilkan cairan empedu berwarna hijau tua dan terasa pahit. Empedu yang dihasilkan hati dikumpulkan dalam suatu tempat yang umumnya disebut kantong empedu. Nanti kita membahas tentang kantong empedu. Nah, fungsi hati adalah fungsinya yaitu sebagai alat ekskreasi, tapi juga memiliki banyak fungsi metabolisme dan sekresi. Jadi, fungsi hati yang pertama yaitu menetralkan racun. Yang kedua, melancarkan metabolisme lemak dalam tubuh. Yang ketiga, tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah. Yang keempat yaitu metabolisme protein. Dan yang kelima yaitu
menyimpan vitamin dan mineral. Yang keenam, mensekresikan cairan empedu. Nah, adik-adik, untuk pembahasan kedua yaitu tentang kantong empedu. Adik-adik sudah tahu apa itu kantong empedu? Yaps, kantong empedu adalah organ berbentuk buah bir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Pada manusia, kantong empedu bisa ditemukan di bawah hati. Nah, jadi letak kantong empedu itu adik-adik di bawah hati. Nah, kantong empedu dapat dipengaruhi oleh batu empedu terbentuk oleh bahan yang tidak dapat dilarutkan, biasanya kolesterol atau bilirub. Untuk selanjutnya yaitu tentang pankreas. Pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Ada banyak macam penyakit pada gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, obesitas. Yang kedua, karies gigi. Yang ketiga, MAH. Yang keempat, hepatitis. Yang kelima, diare. Yang keenam, konstipasi. Yang ketujuh, gejala kekurangan vitamin. Dan yang terakhir, gejala kekurangan mineral. Jadi adik-adik, jangan sampai adik-adik mengalami gangguan sistem pencernaan tersebut ya, dikarenakan berbahaya bagi tubuh kita. Jadi untuk adik-adik, upayakan jaga kesehatan, jaga imun, jaga pola makan. Jangan lupa setiap berangkat sekolah sarapan dulu. Nah, cukup sekian dari pembahasan atau materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Bila mana ada ucapan Bapak yang kurang dipahami atau sulit dipahami, mungkin nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang utara adalah paling